Shalom sahabat Alpetra Ministry dimanapun berada, kita berjumpa kembali di channel kesayangan kita. Tentunya yang akan terus menambah wawasan kita agar iman kita semakin kuat. Sahabat Alpetra Ministry, kita hari ini mau membahas tentang siapa yang berbahagia sebetulnya. Wah, ini kebahagiaan sering dicari-cari orang ya Om. Kalau kemarin sudah Om jelaskan, cari dulu kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, sahabat Alpetra yang menonton bisa nonton ya di video sebelum ini ya. Om jelaskan tuh secara lengkap. Nah, hari ini kita mau bahas siapa yang berbahagia sebetulnya. Nah, kita akan dasari pembahasan kita ini dari Lukas pasal 11 ayat 27 dan 28 ya Om. Nah, mungkin bisa saya bacakan dulu ya. Lukas pasal 11 ayat 27 dan 28. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Kata-kata ini sering didengar ya Om, kalau hari Minggu ya sama Jumat ya, kalau habis dibacain Alkitab gitu. Nah Om, supaya nggak terlalu lama nih, sahabat Alpetra pengen memahami Om, kenapa sih itu dikatakan oleh para pengkhotbah setelah kita, terus apa makna sebetulnya dari ayat ini? Jadi ada orang yang menyanjung-nyanjungi Tuhan Yesus ya, seperti nabi yang membuat mujizat, yang khotbahnya hebat gitu ya. Jadi banyak pujian lah. Lalu mereka itu jadi memberikan penghargaan tuh kepada mamanya Yesus gitu ya. Jadi katanya mereka itu berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau, maksudnya Yesus ya, dan susu yang telah menyusui engkau gitu. Iya. Jadi memang itu satu kebahagiaan yang luar biasa kalau punya anak ya, yang pernah dikandung, pernah disusui dari kecil, lalu tiba-tiba lalu menjadi orang besar gitu ya, terkenal gitu ya, hebat gitu. Jadi mereka menyebut bahwa Maria ibu Yesus orang yang berbahagia lah gitu ya, atau mungkin bisa dikatakan paling bahagia lah gitu kan, karena Yesus ngetop sekali. Nah, mamanya jadi dipuji-puji. Tapi itu satu hal yang wajar ya. Jadi bahwa kebahagiaan itu macam-macam. Ada kebahagiaan yang seperti dialami oleh Ibu Maria itu, punya anak yang berprestasi, yang terkenal, yang ngetop gitu ya. Ada juga atau banyak sih orang yang merasa berbahagia itu kalau punya uang yang banyak gitu kan. Iya. Orang sekarang apalagi ya, orang sekarang ya nomor satu tuh uang gitu ya. Iya. Tapi ada juga orang yang beranggapan kalau punya kekuasaan gitu kan, kalau punya kekuasaan uang itu nanti datang sendiri gitu ya. Tapi ada ya sebagian yang penting itu punya pengetahuan ya, punya menuntut ilmu setinggi-tingginya, apalagi dapat gelar gitu ya, minimal sarjana atau master ya, atau doktor gitu ya. Nah, itu. Jadi itu kebahagiaan manusia itu ya macam-macam lah ya. Ada orang ya yang ya dianggapnya si bodoh, itu mengejarnya kebahagiaan dari hawa nafsu gitu. Nah itu kan ada sebagian orang nih, maaf ya,
Ya. Jadi itu mah kayak binatang aja katanya kalau manusia mengejar apa kebahagiaan soal hawa nafsu Oh gitu. iya, Apa bedanya dengan binatang gitu iya, kan. Tetapi ya itu namanya manusia kan punya pilihan. iya, Kebahagiaannya ada di mana ya. Nah, dan ini juga bukan soal pendidikan ya. Karena ada orang bodoh tapi sepertinya bijaksana. Dia tidak mengejar tuh iya, hawa nafsu yang kayak binatang begitu. Ya. Tetapi sebaliknya ada juga orang yang pengetahuannya tinggi, ya S2, S3, mungkin S5. Ya. Nah, ada ya Om. tetapi itu tadi melihat sisi gelapnya itu. Kok kenapa orang yang pintar begitu ya, hebat begitu, tapi kok kelakuannya, maaf ya, seperti nurutin nafsu seperti binatang gitu ya. Iya, Ya ini iya, maaf aja. Itu iya, ada orang yang tidak sesuai lah katanya orang pendidikan tinggi kok begitu. iya, Tapi kenyataannya begitulah. Tapi ini rata-rata ya. Jadi di dunia ini iya, sekarang kan kalau S1 sudah terlalu banyak lah ya. S2 juga sudah cukup banyak. Tetapi soal moralitas itu bukan bergantung S1 atau S2, apa S3 atau S5. Ya. Jadi itu ada yang bergantung kepada dia dibesarkan di mana, keluarganya bagaimana, iya, masyarakatnya bagaimana. Jadi seringkali orang mengukur orang itu di tempat dia dibesarkan, gitu ya. Tetapi kalau di dalam Alkitab itu ada satu hal yang baru, itu moralitas yang ditimbulkan sesudah orang percaya Tuhan Yesus lalu mengalami keselamatan dan kelahiran baru secara rohani. Nah itu yang agak beda. Ya beda lah. Karena apa? Karena itu dari Roh Kudus. Lalu standarnya juga bukan standar dari manusia, yaitu standarnya dari firman Allah, dari Alkitab. Meskipun kita menghargai juga moralitas masyarakat ya, iya, moralitas apa bangsa kita juga ya, Indonesia kan iya, Pancasila ya, iya, maka moralitasnya disebut juga moral Pancasila. iya. Maka ada tuh pendidikan moral Pancasila. Oh iya ya, Itu Ibu. cukup bagus ya, cukup bagus. Iya, Tapi itu standar untuk nasional gitu iya, ya. Yang ditawarkan ke internasional juga ya. iya, Hebatlah bangsa Indonesia ini punya standar moral yang bisa ditawarkan kepada iya. masyarakat internasional. Kita mesti bangga juga jadi bangsa Indonesia Oh ya. iya, iya, Tetapi di depan Tuhan Allah yang Maha Suci, yang Maha Kudus, manusia bagaimana hebatnya, bagaimana sucinya, bagaimana bersihnya, iya. di hadapan Tuhan Allah itu seperti kain kotor, kata. Iya, iya, Jadi kain kotor tuh, maaf ya, jadi najis lah itu, seperti uh, ya gitu, dianggap najis lah. iya, Jadi di hadapan Allah nggak ada manusia yang suci, bersih gitu, apalagi dianggap kudus. Hanya orang yang sudah diselamatkan, ya, itu dikuduskan di dalam Kristus. Lalu Tuhan punya rencana supaya dia bertumbuh, rohaninya bertumbuh, pengertiannya terhadap firman Tuhan bertumbuh, imannya, kasihnya, pengharapannya. Nah, ini bertumbuh dalam kesucian, dalam ketulusan, oh iya, dalam kerendahan hati, oh iya, gitu. iya, Ya. iya Om, Dan itu yang berbahagia itu kalau kita betul mengalami keselamatan dan terus bertumbuh iya, ya di dalam hidup rohani kita sebagai anak-anak Allah. Dan standarnya memang jauh. Kalau standarnya itu Tuhan Yesus Kristus yang iya, iya, sempurna, mana kita bisa sempurna ya? Hanya Tuhan Yesus menetapkan standar itu. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapakku di sorga juga sempurna. nah, Ya, gitu. iya Om. Nah tadi Om, eh ini ada ininya juga dengannya tadi Om, seperti bapakmu yang sempurna ya Om. Tadi kan di awal Om bilang Maria itu dipuji sama orang-orang di sekitarnya karena Tuhan Yesus waktu itu lagi viral-viralnya lah ya kalau bahasa sekarang, lagi ngetop-ngetopnya gitu Tuhan Yesusnya. Lalu zaman sekarang kan Om juga ada yang sering gitu ya Om. Kalau anaknya berprestasi,
mungkin anaknya terkesan sopan atau baik gitu, dipuji-puji ya. Wah, ini orang tuanya dipuji-puji gitu. Wah, ini anaknya Om Yan sih. Jadi baik gitu ya Om ya. Terus kalau jelek gimana Om? Kan biasanya kalau jelek, anak siapa sih lu gitu gitu. Begini ya, itu ada batas umur yang ditetapkan bahwa manusia harus mempertanggungjawabkan sendiri kelakuannya, sikapnya, Oh perbuatannya gitu. iya iya. Jadi itu umur kedewasaan yang minimal gitu. Iya, Saya lupa itu persisnya. Apakah umur 15 kah, apa umur 17 kah ya. begitu ya. Tetapi orang itu dituntut mempertanggungjawabkan sendiri itu perbuatannya, kelakuannya gitu ya. Nah, jadi tetap saja kalau dia apa moralitasnya bagus ya yang dipuji orang tuanya juga gitu Iya, ya. Tetapi kan orang tua kan sampai umur berapa emangnya ya? iya, Jadi tetap yang bersangkutan yang harus bertanggung jawab itu mempunyai harga diri yang sepantasnya. Jangan mempermalukan dirimu sendiri dengan sikap nah, yang tidak pantas, dengan perkataan yang tidak pantas, iya, apalagi dengan perbuatan dan kelakuan yang tidak pantas. Begitu. iya, iya. Jadi manusia yang dianggap sudah dewasa harus mempertanggungjawabkan di hadapan hukum. Ya sebelumnya di hadapan masyarakat lah. Nah, ya, Gitu. ada hukum yang berlaku juga ya Om untuk setiap tindakan ya di dunia ini gitu. Kalau di Alkitab kan tadi udah Om tegaskan juga bahwa setiap manusia bertanggung jawab sama dirinya sendiri gitu. Nah, ya Om. Terus kalau ini juga Om suka ada pepatah yang mengatakan kan buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya ya Om. Nah, lalu kalau ada yang tidak seperti itu ya Om, misalnya kan itu dianggapnya kalau orang tuanya baik pasti anaknya baik gitu. Terus kalau orang tuanya jahat berarti anaknya jahat, kan buahnya nggak jatuh jauh dari pohonnya ya Om. Nah, berarti kalau ada misalnya orang tuanya yang jelek tapi anaknya baik gitu, berarti buahnya itu jatuhnya terlalu jauh ya Om. Ya, jadi itu apa peribahasa bahwa buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya itu pada umumnya ya. Jadi kita tidak menyangkal lah. Tetapi di dalam kehidupan manusia itu ada kekecualian-kekecualian dan sesudah dewasa setiap orang harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri ya dan juga bertanggung jawab kepada masyarakat di sekitarnya Oh, juga iya, jangan mempermalukan nama keluarganya dan seterusnya begitu. iya, iya Om. Nah, Om, terus juga seringkali ya Om berkenaan dengan berbahagia ini, masih di antara hubungan orang tua dan anak nih Om. Seringkali orang tua itu berpikiran bahwa kalau anaknya seperti ini akan berbahagia gitu. Mungkin Maria saat itu juga berpikir bahwa oh seandainya Tuhan Yesus tidak seperti itu, eh, menuruti mungkin yang diinginkan oleh Maria gitu, pasti hidupnya akan berbahagia, tidak akan disalib gitu kan. Tapi kalau zaman sekarang juga seringkali kan orang tua gitu, apalagi zaman dulu ya Om, ada pemaksaan jodoh ya. Jadi yang sudah terkena tuh zaman situ kebaya gitu. Orang tuanya pikir bahwa anaknya itu akan bahagia gitu kalau menuruti apa kata orang tuanya. Tapi kan nggak bisa begitu ya Om. Eh, karena kebahagiaan anak juga kan punya kebahagiaannya sendiri gitu. Apalagi tadi Om udah bilang mungkin di usia berapa anak itu sudah bisa bertanggung jawab sendiri ya Om. Jadi kita nggak boleh ya Om maksain sama anak demi kebahagiaan anak. Alasannya gitu dalam tanda kutip demi kebahagiaan anak. Gini-gini padahal nggak gitu ya Om. Jadi kita tuh ya harus juga menghargai kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat sejauh tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, Jadi itu wajar-wajar saja orang tua menetapkan standar ya kepada anaknya. Nah itu keluarga yang satu dan keluarga yang lain kan tidak sama tuh standarnya ya. nah itu ya. Tetapi masyarakat juga punya standar yang agak umum gitu ya. Ya, Tetapi kalau orang sudah bertobat sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat,
lalu mengalami kelahiran baru secara rohani, maka standarnya itu harus memakai Alkitab, firman Tuhan yang tertulis di Alkitab menurut tafsiran atau contoh teladan dari Tuhan Yesus dan rasul-rasul. Begitu. Iya Om. Jadi ya apa, berarti tidak bisa disamaratakan ya Om, karena ada standarnya sendiri ya, dan ada apa perbedaan di setiap keluarga atau kebijakan-kebijakan masyarakat itu apa ya namanya, kearifan lokal gitu ya Om ya. Tergantung dari itu juga ya. Tapi kata Om tadi selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, jadi itu apa moralitas orang tua itu menolong kalau baik ya, kalau bagus. Demikian juga moralitas masyarakat yang positif-positifnya itu menolong untuk membesarkan anak. Jadi kan suka ada pepatah tuh, Ya. pantas katanya kelakuannya begitu, tinggalnya di tengah-tengah orang-orang yang kayak gitu Oh katanya. iya iya. Nah, jadi itu pada umumnya ya. Jadi pada Iya. umumnya pengaruh masyarakat itu sedemikian besar. Pertama pengaruh orang tua itu sedemikian besar gitu ya. Tetapi bagi orang Kristen yang sudah mengalami keselamatan lahir baru, kita jangan puas dengan standar yang ditetapkan oleh manusia ya. Melanggar jangan, tapi jangan merasa puas kita sudah cukup bagus Iya. di hadapan masyarakat gitu ya, atau di hadapan orang tua. Tetapi kita tuh harus selalu hidup di hadapan Tuhan Allah yang Maha Suci itu. Ya memang kita jauh dari sempurna, tapi tetap aja standarnya itu standarnya Yesus. Begitu. Oh iya. Itu bagi orang yang sudah mengalami keselamatan dan lahir baru secara rohani. Kalau orang yang belum mengalami keselamatan lahir baru, biarpun dia lahir dari keluarga Kristen ya, ya tetap aja itu tidak bisa diharapkan lah ya. Bahkan kadang-kadang mempermalukan. Ih, orang Kristen katanya Iya. gitu. Apalagi dari kecil sekolah minggu ke gereja katanya. Iya. Tapi kenapa jadi begini katanya. Iya iya. Nah, itu Iya. makanya Tuhan Yesus itu menetapkan tanggung jawab pribadi Oh gitu. iya Om. Iya. Wah ini Om. Nah, kita lanjut lagi nih Om. Ini ke siapa yang berbahagia adalah mereka yang memelihara. Jadi kata Om itu kita harus apa, kalau melakukan firman Tuhan itu jangan diam aja gitu. Kadang kalau kita itu harus bangun, ya tadi seperti Om bilang, bangun tidur terus berdoa dulu, kita minta pemeliharaan Tuhan, lalu setelah itu kita duduk sebentar kata Om. Itu kan berdoa gitu ya Om. Alfa juga lupa-lupa sih tapi ingatnya itu sih Om. Terus Om bilang udah kalau udah duduk berdiri kata Om gitu, cepat-cepat lakukan apa gitu yang tadi dibaca firman Tuhan, yang didoakan apa itu dilakukan kata Om. Terus jangan hanya diem, kalau berdiri kan cuma diem, juga kalau jalan jangan jalan, lari katanya. Terus Om kasih ayat, lupa gitu, berlari kata Om gitu. Saya lupa Om. Lupa udah lama sih Om. Ya gitu Om katanya Om. Jadi gimana Om cara mudah kita untuk melakukan firman Tuhan, kan katanya susah ya Om melakukan firman Tuhan itu. Ya itu satu ungkapan saja ya. Jadi yang pertama ya kita duduk tenang, kita merenungkan gitu ya. Itu perlu ada saat teduh ya. Itu perlu, harus disiplin lah. Ya harus disiplin. Kalau lupa pasti Tuhan mengingatkan lagi ya. Hamba Tuhan saya juga kadang-kadang di tengah kesibukan ya sudah mikirin kesibukan apa gitu kan ya. Tapi nanti lewat peristiwa apa diingatkan lagi. Prioritasnya itu apa hidup ini. Ya itu harus prioritasnya firman Tuhan lah ya. Ya ini acara ini juga mengingatkan saya lagi. Supaya prioritas itu tetap dilaksanakan, yaitu merenungkan firman Tuhan meskipun sudah berpuluh-puluh tahun ya dilakukan, sudah berpuluh-puluh tahun melayani. Tapi ini acara ini jadi mengingatkan lagi, jangan hanya bisa ngajar gitu. Ya, jadi praktekkan dulu gitu ya.
Gitu, jadi harus dibiasakan lagi merenungkan firman Tuhan, terus bersiap melaksanakan. Nah, kalau sudah harus lari, ya larilah, supaya maksudnya itu kita jangan menyia-nyiakan waktu untuk melakukan kehendak Tuhan, Hmm, begitu. ya Om. Ya Om, terus juga lagi Alfa pikir tuh kan karena setiap hari ngelihat Om gitu. Om tuh ke gereja, di gereja pagi-pagi, terus Om udah gitu Om baca Alkitab, terus Om ngambil waktu berdoa tuh lama, kadang di dalam gereja, kadang di kantornya Om. Terus udah siang gitu sedikit karena banyak orang juga sih Om yang ke gereja. Kan udah sorean sedikit aja gitu. Langsung panggil tuh. Waktu itu ada Bang Heri juga kan. Heri, Alfa, ayo turun. Terus pergi tuh sama Om tuh ngunjungin Jumat. Nah jadi saya ambil contoh itu kayak oh gitu ya kalau gitu caranya melakukan firman Tuhan itu Om, contoh sederhana gitu. Terus juga banyak yang bisa diteladani gitu dari dari Tuhan Yesus melalui Om gitu. Kalau buat saya pribadi ya gitu, ini sama Petra nggak sama semua ya, semuanya nggak sama ya, beda-beda pasti pengalamannya gitu ya Om. Jadi Ya, orang Tionghoa bilang pukantang, nggak berani terima itu dipuji sampai segitunya ya. Om kan manusia biasa sama aja, ya, ya. Jadi eh, yang dijadikan teladan ya bolehlah itu gembala sidang ya, yang positif-positifnya gitu ya. Apalagi Tuhan Yesus dan para rasul. Tapi tetap standarnya itu adalah teladan kita Tuhan Yesus dan firman Allah yang iya, tertulis. iya, Itu standar tetap. Kalau manusia itu mana ada yang sempurna ya, apalagi ya pendeta-pendeta itu juga banyak macamnya ya. Nah, Om sendiri juga tidak berani menganggap diri itu sudah hebat rohaninya. Enggak lah. Ada banyak ya. Terutama yang dulu-dulu ya. Yang dulu-dulu itu ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, baik dalam kehidupan doanya dan untuk meditasi firman Tuhan, lalu juga di dalam kehidupan keluarganya, lalu juga di dalam pelayanannya yang betul-betul itu sepenuh hati, sekuat tenaga. Itu luar biasa. Kalau Om merasa masih jauh lah, masih jauh. Ya, kadang-kadang ya bagus juga ini tayangan ini jadi menyadarkan lagi ya. iya Om, Menyadarkan lagi melalui Alfa ya, ya. supaya kita terus mengoreksi. Kan Om sudah tua nih, berapa tahun lagi akan bertemu dengan Tuhan Yesus ya, kan kita nggak tahu tuh ya. Aduh, ya terima kasih nih apa sudah mengingatkan ya. Terima kasih. Iya Om. Nah, ya sih, maksudnya juga tidak bermaksud menyanjung orangnya ya Om, tapi melihat ada Tuhan Yesusnya gitu. Jadi meneladani Tuhan Yesus melalui gembala di tempat kita bergereja mungkin gitu ya Om. Oke Om, ini kita lanjutkan lagi ya Om tentang Lukas 11 ayat 8 ini Om. Hmm, kan di sini kan juga dibilang kan mendengarkan firman dan yang memeliharanya. Om kalau cuma satu aja Om, cuma mendengarkan firman aja gitu, terus tidak melakukan apa-apa, itu nggak bisa dibilang yang berbahagia ya Om. Nah, di situ. Jadi berbahagialah orang mereka yang mendengarkan firman Allah. Itu mendengarkan firman Allah itu dengan kesungguhan, bukan mendengar masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Itu mendengarkan firman Allah, di situ ada satu kesungguhan, ketulusan, kerendahan hati, niat untuk mentaati gitu. Jadi jangan, makanya kan diumpamakan itu firman Tuhan seperti benih ya, yang ditabur katanya. Ada yang jatuh di tanah yang keras tuh, yang berbatu-batu. Iya, Ya, ada jatuh di tempat yang belukar iya, duri ya. Nah, 4 macam tanah tuh kalau nggak salah ya. Ada yang di tempat yang subur. Nah, itu demikian juga sampai sekarang sama aja. Jadi ada manusia yang hatinya keras ya, seperti tanah yang berbatu-batu, apalagi zaman sekarang ya. Tapi dari dulu lah sama kan.
Itu kan Tuhan Yesus juga abad pertama tuh kasih tahunya. Jadi itu kalau dari pihak hamba Tuhan itu perlu kesabaran yang terus ditambah. Sabar, terus berusaha, sabar, terus berdoa, sabar, terus taburkan firman. Begitu. Jadinya karena zaman sekarang ini kan menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Iya, itu hati manusia makin keras, ya makin keras. iya, iya. Tetapi jangan lupa ada sebagian yang dipilih, ada sebagian yang dipilih untuk diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iya. Nah, itu yang kita tidak boleh bosan menyebarkan firman Tuhan, mengabarkan Injil, apakah melalui internet ya, atau melalui kesaksian pribadi, atau melalui pelayanan di gereja. Itu jangan bosan-bosan. Karena kita tidak tahu itu benih itu jatuhnya kemana. Tidak semua jatuh di tanah yang berbatu-batu. Iya. Bisa aja satu dua jatuh di tanah yang subur. Oh iya. Nah itu pelayanan saya juga ya. Pelayanan saya juga ya begitulah gitu. Ada yang betul-betul jatuh di tanah yang subur ya. Ada yang jadi hamba Tuhan yang baik ya. Iya. Atau jadi jemaat yang baik gitu ya. Tetapi kalau menurut Alkitab sih 50% itu tanah berbatu-batu. Iya, iya. Jadi orang juga jangan salah menilai terhadap umat Kristen. Nah, Umat Kristen itu minimal dibagi dua, minimal ya. Jadi ada yang seperti batu-batu itu tanah yang keras sekali gitu ya. Tetapi juga yang di dalam yang menerima firman itu juga macam-macam gitu kan. Ada yang menerima sungguh-sungguh pun buahnya macam-macam. Ada yang cuma 30 ganda, ada yang 60, ada yang 100. Jadi kita jangan menghakimi lah, kata Tuhan Yesus juga. Jangan menghakimi. Ya, masing-masing orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, bagaimana dengan orang luar? Kita jangan bosan-bosan kita bersyukur karena mereka tahu siapa yang akan menjadi hakim di akhir zaman ya. Banyak yang tahu kan yang akan menjadi hakim dunia, hakim manusia itu ya Yesus Kristus gitu ya. Nah, jadi ya bagi kita sih tunjukkan keteladanan aja supaya orang yang di luar Kristus ya melihat iya ya beda ya kalau Kristen itu ada kasih gitu ya meskipun tidak sempurna ya. Terus ada lagi juga kok orang Kristen itu sepertinya ya kalau diumpamakan itu ada semacam cahaya meskipun cahayanya mungkin redup gitu ya. Nah, kalau cahaya yang terang benderang ya jarang lah gitu. Begitu Pak. Iya Om. Ini benar. Nah Om, terus ada satu lagi nih Om yang mau ditanyain Om. Katanya atau apa sih Om maksudnya kalau kita memelihara firman Tuhan itu sama dengan memegang janjinya katanya. Itu maksudnya gimana ya Om? Ya, jadi ya itu bagus ya. Jadi memelihara firman Allah itu firman Allah itu termasuk ada janji-janji yang kita pegang lah karena Tuhan Allah tidak pernah berdusta. Tapi itu bukan hanya janji-janji, ada perintah, ada penghiburan, bumbu yang lengkap lah kalau untuk masakan. Ya, jadi itu luar biasa. Makanya kita dinasihatkan terus untuk setiap hari ya. Setiap hari jangan lupa bersaat teduh, berdoa, dan merenungkan kembali apa firman Tuhan yang pernah kita pelajari dan sebagainya. Begitu Pak. Iya Om. Ya, baiklah Om. Nah ini kayaknya udah semua dijawab nih Om. Nah terakhir Om, Om bisa memberikan penutup dalam pembahasan kita mengenai yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi firman Allah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus itu menjadi standar untuk pengadilan, untuk penghakiman nanti. Karena kalau di Indonesia ini hampir semua orang tahu bahwa hakim pada akhir zaman itu
ialah Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus Kristus ini ya. Ya. Nah, jadi alangkah bijaksananya kalau orang mempelajari juga ajaran Yesus itu meskipun bukan orang Kristen ya. Iya. Karena kan standarnya kan yang dipakai itu kan ajaran Yesus, Iya, sekarang terutama kasih. iya. Ya, terutama kasih. Kasih kepada Allah dengan segenap hati, kasih kepada sesama manusia seperti diri sendiri. Jadi apapun agamanya, tetap standarnya itu. Apakah kamu mengasihi Tuhan Allah Sang Pencipta dengan segenap hatimu? Terus pertanyaan yang kedua yang besar yang sama nilainya itu, apakah kamu mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri? Ini Oh, berlaku universal. Jadi bukan hanya untuk orang Kristen saja, ya. Nah, tapi orang Kristen berbahagia karena kita langsung dapat sumbernya. Cuman orang Kristen itu kalau tahu lebih banyak dituntut lebih banyak. hah? Ya Gitu. jangan juga kalau gitu nggak usah baca Alkitab. Bukan begitu. Alkitab ini terbuka supaya dipelajari oleh semua orang, bukan hanya oleh orang Kristen. Nah, tetapi kepada orang Kristen sudah tahu tapi tidak melaksanakan, hukumannya lebih berat. Gitu. Nah, kalau gitu, oh udahlah nggak mau jadi orang Kristen karena hukumannya lebih berat. Itu menjadi orang Kristen dan diselamatkan mengalami kelahiran baru secara rohani, itu anugerah yang terbesar. Oh, Anugerah yang terbesar. Jadi jangan karena kita takut hukumannya bisa lebih berat, lalu kita nggak mau percaya Tuhan Yesus iya. sungguh-sungguh, itu keliru. Ya Iya. nggak? Karena begini, kalau kita bertobat sungguh-sungguh terima Tuhan ini mengalami keselamatan lahir baru, ya, dan bertumbuh secara wajar, meskipun kita bertumbuhnya itu masih belum banyak. Keuntungan pertama kita dibebaskan dari segala hukuman. Hmm. Itu keuntungan pertama, ya. Nah, tentu saja kita harus bertanggung jawab. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa. Orang Kristen baru, ya, yang sudah bertobat sungguh-sungguh, terima Tuhan sungguh-sungguh, mengalami keselamatan lahir baru secara rohani, itu sudah berbeda meskipun dia orang Kristen baru. Sudah berbeda. Karena di dalam hatinya itu benci dosa. Oh, Di dalam hatinya. Terus kalau tidak mengasihi sesama manusia itu seperti rasanya tuh, aduh gimana gagal gitu ya. Atau juga terhadap Tuhan, kita bangun pagi ya, ya. terus sibuk ke sana ke sini, seperti ada yang kosong, ada yang kurang. Kita ingat, oh tadi nggak doa sungguh-sungguh tuh bangun tidur. Memang ada orang Kristen ya, begitu buka mata, ya lalu ucapkan terima kasih sama Tuhan, lalu duduk sebentar, berdoa ya. Memang tidak usah panjang-panjang, kan mau mandi dulu, Iya. mau menyiapkan ini itu dulu. Nah kalau sudah mandi, ya kembali lagi lah berdoa sampai semua beban dalam hati kita utarakan kepada Tuhan. Kalau tidak bisa, ya nanti disambung nanti malam. Oh, boleh ya bersambung. Boleh, ya disambung. Ada juga yang nyambungnya itu waktu siang, habis makan. Oh, Jadi itu Nabi Daniel ya, itu kan ditulis 3 kali sehari, berlutut, berdoa, mengucap syukur. Jadi orang Kristen ada yang seperti Daniel, berdoa 3 kali sehari, ya. Tapi ada juga yang seperti Ezra di Mazmur 119, 7 kali sehari, mengucap syukur, berdoa, ya. Iya. Nah, orang Kristen kebanyakan hanya nurutin siapa tuh yang 3 kali sehari itu ya, Iya. Daniel kali ya. Iya. Jadi Itu pas mau makan doang ya. ya Tuhan tidak melihat berapa kalinya ya, 3 kali, 5 kali, 7 kali ya enggak. Iya. Karena apa? Kan Tuhan Yesus mengajarkan berdoalah senantiasa. Nah, iya. Nah, itu jadi kita tuh biarpun tidak dalam sikap berdoa, hati kita harus selalu kontak dengan Tuhan, ada koneksi dengan Tuhan Yesus. Gitu. Jadi doanya orang Kristen itu ada yang dikhususkan waktunya, ya apakah 3 kali, apakah 5 kali ya, itu pagi bangun tidur, terus siang istirahat sebentar berdoa, nah terus malam sebelum tidur itu mencurahkan semua beban kepada Tuhan ya.
Tapi kita tidak mau menilai atau menghakimi ya. Ada yang berdoa cuma 2 kali, pagi sama malam. Ada yang 3 kali, ada yang 5 kali seperti umat Islam ya. Jadi bagi-bagi waktu ya. Karena mungkin dulu tadinya ikut agama Islam, tapi dia mengalami apa namanya pengalaman rohani, perjumpaan dengan Tuhan Yesus ya. Lalu dia tuh merasa, oh baru saya tahu ada juru selamat yang menanggung dosa, yang menjamin pengampunan dosa. Lalu dia jadi orang Kristen. Tetapi kebiasaan 3 kali berdoa itu atau 5 kali sembahyang itu terus dilanjutkan. Ya. Gitu. Jadi kalau orang Kristen pada umumnya sih ya, ada yang 2 kali aja. Pagi bangun tidur sama mau tidur. Tapi ada juga yang menyempatkan 3 kali. Iya. Ya, nah, tetapi ada juga itu yang latar belakang Islam, jadi sudah jadi Kristen, jadi 5 kali berdoa. Iya. Gitu. Tetapi kalau Ezra, dan ada orang-orang Kristen ngurutin Ezra di Mazmur 119, itu 7 kali berdoa. Wah, ya Om. Ya, jadi itu terserah lah ya, mau mengikut yang mana. Yang penting setiap hari, setiap waktu hati kita itu harus kontak dengan Tuhan. Itu yang disebut berdoa senantiasa. Nah, itu Ya, jadi kita bukan dihitung secara formal. Apakah kita berdoa 1 hari 2 kali, apakah 3 kali, apa 5 kali, apa 7 kali, bukan dihitung itunya. Setiap saat. Nah, maka ada ayat berdoalah senantiasa. Ya, itu artinya setiap saat kita merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Tuhan ya, apakah itu ucapan terima kasih atau itu pengakuan dosa, apakah itu seperti kita ingat mendoakan orang tertentu ya, tiba-tiba saja ingat ya kita doakan, maka orang Kristen itu tidak ditetapkan apakah doa 2 kali sehari, apa 3 kali, apa 5 kali, apa 7 kali. Kalau Ezra 7 kali. Ya. Jadi orang Kristen ada yang menuruti Ezra di Mazmur 119 itu. Nah itu kita tidak membanding-bandingin apa lalu siapa yang lebih baik ya. Karena yang terbaik itu berdoalah senantiasa. Ya. Itu yang terbaik. Jadi nggak bisa dihitung itu berapa kali, gitu kan? Ya, itu kira-kira. Ya. Baik Om. Nah itu ya tadi udah disampaikan sama Om dengan jelas, kan sampai sudah contoh-contoh konkretnya juga yang bisa dilakukan oleh sahabat Alpetra semua ya. Yang paling mudah itu dan paling jelas tadi melakukan firman Tuhan dan melihatnya itu juga masuk dalamnya adalah berdoa dengan rajin ya Om. Oke Om, kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita di kali ini. Terima kasih sahabat Alpetra yang sudah menonton. Terima kasih Om atas waktunya dan pengajarannya. Tetap cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Maranatha. Maranatha.